Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Mesyara Umsatul Khairat dengan NPM 220710102014. Saya dari kelompok 3 selaku pembicara pertama pada presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari research dan diskusi kami terkait isu dalam sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Pada isu pertama, kami mengangkat adanya isu ingin dikembalikannya GBHN. GBHN ialah garis besar haluan negara. Secara umum, GBHN dapat dikatakan sebagai landasan atau arah dan tujuan dalam pembangunan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Istilah GBHN sendiri dipakai pada era pemerintahan Presiden Soeharto yakni Orde Baru. Namun sebenarnya GBHN sudah ada sejak pemerintahan Presiden Soekarno yakni Orde Lama. Namun saat itu menggunakan istilah PNSB yakni Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dokumen GBHN sendiri pertama kali ditetapkan oleh Presiden Soekarno melalui Perpres No. 1 tahun 1960 tentang garis-garis besar haluan negara. Perpres ini kemudian diperkuat lagi melalui TAP MPRS nomor 1 tahun 1960 yang ditetapkan pada tanggal 19 November tahun 1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia tentang garis-garis besar daripada haluan negara. Pada dasarnya GBHN sudah dihapus pada tahun 2022 dengan adanya amandemen keempat dari Undang-Undang Dasar 1945 ketika memasuki era reformasi. Namun, pada saat ini masih banyak beberapa kelompok atau pihak-pihak yang ingin kembali menghidupkan daripada GBHN tersebut. Dalam sebuah acara debat politik di Jakarta akhir Maret 2014, Presiden Indonesia ketiga yakni B.J. Habibie mengingatkan kembali pentingnya garis-garis besar haluan negara atau GBHN untuk dihidupkan kembali. Pandangan serupa juga pada akhir Januari 2014 pada pertemuan kader Golkar. B.J. Habibie menyatakan bahwa tanpa adanya GBHN maka pembangunan Indonesia tidak akan berjalan dengan baik pada jangka panjang. Namun, jika GBHN kembali dihidupkan, ada beberapa dampak atau akibat yang akan terjadi di negara kita dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pada dampak positifnya, jika dilihat dari perspektif hukum, sistem yang dibuat untuk menghentikan GBHN saat ini dirasa kurang efektif sehingga kita membutuhkan GBHN agar arah dan tujuan dari pembangunan negara ini lebih jelas. Kemudian dari perspektif politik adanya GBHN, pengawasan jalannya pembangunan juga semestinya lebih kuat. Pasalnya seluruh bangsa tahu kemana seharusnya arah tujuan negara tersebut. Kemudian dari sosioekonomi, setiap pembangunan harus berkelanjutan, terutama menyangkut infrastruktur dalam skala nasional, tidak gonta-ganti atau tidak searah seperti yang dilakukan pada era reformasi saat ini. Namun, ada juga dampak negatif yang berakibat jika GBHN dikembalikan lagi. Yang pertama, merusak sistem presidensial di Indonesia. Jika GBHN dihidupkan, maka akan ada lembaga tertinggi yakni MPR, di mana pertanggungjawaban sudah bukan lagi pada rakyat, namun kembali lagi kepada parlemen. Hal ini mencederai dari konstitusi kita, yakni pada konstitusi kita dijelaskan bahwa sudah tidak ada lagi lembaga tertinggi. MPR sudah sederajat atau setara dengan lembaga tinggi lainnya. Kemudian melawan arus sejarah. GBHN dapat dikatakan melawan arus sejarah karena GBHN yang dibentuk oleh MPR pada masa pemerintahan Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie hingga Abdurrahman Wahid. Saat masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid sempat merasakan bagaimana GBHN sendiri dijadikan sebagai dasar oleh MPR untuk melakukan pemakzulan. Penghapusan GBHN melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini bukan tanpa alasan. Sehingga apabila tidak belajar dari sejarah, kemudian GBHN dibangkitkan lagi, maka peluang mengulang sejarah melalui pemakzulan presiden yang dilakukan oleh MPR akan terulang kembali. Bila GBHN ingin dihidupkan kembali, itu sangat berpotensi untuk mengembalikan pada era Orde Lama maupun Orde Baru, yakni adanya lembaga tertinggi yaitu MPR. Ditakutkan jika GBHN dikembalikan akan mencederai konstitusi dan ditakutkan bahwa MPR akan melakukan kesewenang-wenangan dalam menjalankan kekuasaannya atau pemakzulan.
Ditakutkan MPR di dalamnya terdapat orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan politik untuk kelompoknya sendiri atau pribadinya sendiri. Maka dari itu, check and balances merupakan solusi dari GBHN tersebut. Prinsip check and balances bermula pada prinsip yang diterapkan di sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, di mana sistem ketatanegaraan dimaksudkan memandukan antara prinsip pemisah kekuasaan dan check and balances. Nah, jika kita menggunakan check and balances, maka akan adanya keseimbangan kekuasaan. Tidak ada lagi lembaga tertinggi, namun semuanya setara, yakni lembaga tinggi, di mana kekuasaan eksekutif, yudikatif, legislatif terpisah, tidak ada campur tangan. Kemudian tidak ada perbuatan wewenang, di mana lembaga tersebut akan saling mengontrol dan mengawasi sistem kinerja dan mekanisme masing-masing. Maka dengan adanya check and balances ini, jika ada rezim dari suatu lembaga yang melakukan kesewenang-wenangan dalam kekuasaannya atau kewenangannya, maka lembaga lain dapat mengimbanginya. Karena tidak ada lembaga tertinggi, semuanya sederajat. Maka dari itu, prinsip check and balances dapat dikatakan sebagai solusi pengganti dari GBHN tersebut. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat kami silahkan. Perkenalkan, nama saya Vivi Yunita dengan NPM 220710100219. Saya akan melanjutkan pembahasan dari kasus sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai kasus yang kedua, yaitu sistem pemerintahan Indonesia, di mana kita akan membahas 3 sub pokok. Yang pertama ada sistem pemerintahan Indonesia, yang kedua keadaan Indonesia di masa parlementer, dan yang ketiga adalah presidensial, sistem pemerintahan yang sesuai. Sub pokok pertama adalah sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara demokrasi yang memiliki sistem pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Menurut UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah Republik Presidensial. Untuk sub pokok bahasan kedua dan ketiga, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Diki Pratama Ludiawanto, NPM 2207 1010 209. Kemudian keadaan Indonesia di masa parlementer. Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1945. Namun, baru pada tahun 1950, Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal setelah memperoleh kemerdekaan secara de facto pada tahun 1949. Pada masa ini, Indonesia mengalami kondisi politik yang dinamis dan seringkali cair, yang ditandai dengan pergantian kepemimpinan dan situasi keamanan yang tidak stabil. Kemudian, pada awal menerapkan sistem demokrasi liberal, Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan parlementer dengan presiden sebagai kepala negara. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri dan kabinetnya yang diangkat oleh Presiden. Namun, pada tahun 1957, sistem pemerintahan ini diubah menjadi presidensialisme, di mana Presiden memiliki kekuasaan yang lebih besar dan dianggap sebagai kepala negara dan pemerintahan. Selama periode ini, Indonesia juga mengalami beberapa konflik antara pemerintah dan daerah, terutama di wilayah Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. Konflik tersebut diakibatkan oleh kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan daerah tersebut. Namun, konflik ini dapat diatasi dengan cara-cara damai. Kondisi keamanan pada masa ini tidak stabil. Indonesia mengalami serangkaian pemberontakan, terutama di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Aceh. Pemberontakan ini dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas dan integritas negara, dan pemerintahan Indonesia berusaha untuk menumpas pemberontakan tersebut. Kemudian, mengapa presidensial menjadi sistem pemerintahan yang sesuai untuk Indonesia? Sistem pemerintahan adalah sebuah cara untuk menjalankan roda pemerintahan. Dan di Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan presidensial, yang dimana presiden adalah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Di bawah sistem ini, kekuasaan eksekutif tertinggi berada di tangan presiden, yang memiliki wewenang untuk menunjuk para menteri dan memimpin kebijakan pemerintah. Namun, apakah sistem pemerintahan presiden benar-benar tepat untuk Indonesia? Pertama-tama, Indonesia adalah sebuah negara yang sangat kompleks. Terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dengan beragam suku, bahasa, budaya, agama, dan tingkat pengembangan yang berbeda-beda.
Sistem presidensial memungkinkan kepala negara dan pemerintahan untuk lebih mudah dan cepat mengambil keputusan yang dibutuhkan untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang ada. Dalam sistem presidensial, kepala negara memiliki kekuasaan yang kuat dan bisa langsung memimpin pemerintahan tanpa terlalu banyak campur tangan dari parlemen ataupun partai politik. Kemudian yang kedua, sistem pemerintahan dalam presidensial juga memungkinkan Indonesia untuk lebih efisien dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan ekonomi dan pembangunan. Kepala negara dan pemerintahan bisa langsung menentukan arah kebijakan ekonomi dan investasi yang diperlukan tanpa terlalu banyak campur tangan dari parlemen atau partai politik. Hal ini dapat mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, meskipun memiliki banyak keuntungan, sistem presidensial juga memiliki banyak kelemahan. Salah satu kelemahan utamanya adalah resiko yang terjadi konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di tangan presiden. Kepala negara memiliki kekuasaan yang terlalu besar dan terlalu banyak bebas untuk mengambil keputusan tanpa kontrol dari parlemen atau lembaga pengawas lainnya. Bisa berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang seperti korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Dan selain itu, sistem presidensial juga cenderung memunculkan polarisasi yang kuat di dalam kubu politik. Karena presiden memiliki kekuasaan yang besar, partai politik cenderung terbagi antara pendukung dan oposisi yang keras. Hal ini bisa memunculkan konflik dan ketegangan politik yang seringkali menghambat proses pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya, saya, Safa Nurlaili Rosida dengan NPM 2207-1010238 akan menjelaskan pada teman-teman sekalian tentang kasus ketiga, yakni tentang sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Pada bulan Desember 1979, Malaysia mengeluarkan peta baru dengan batas terluar klaim maritim yang sangat eksesif di Laut Sulawesi. Peta tersebut secara jelas memasukkan kawasan dasar laut sebagai bagian dari Malaysia, yang kemudian disebut Blok Ambalat oleh Indonesia. Hanya Malaysia sendiri yang mengetahui garis pangkal dan titik pangkal untuk menentukan batas wilayahnya. Dalam pergaulan internasional, suatu negara harus memberitahukan titik-titik pangkal dan garis pangkal laut teritorialnya dengan tujuan agar negara lain dapat mengetahuinya. Peta 1979 yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia tersebut tidak hanya mendapat protes Indonesia saja, tetapi juga dari Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, hingga Vietnam karena dianggap sebagai upaya atas perebutan wilayah negara lain. Untuk penjelasan selanjutnya tentang dampak adanya perseteruan tersebut dan solusi terhadap kasus tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang dampak dan solusi dari suatu persengketaan. Sebelum itu, perkenalkan saya Muhammad Fajri Rahab, NPM 220710101196. Dampak adanya persengketaan. Sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia memiliki berbagai dampak yang dapat mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Beberapa dampak dari sengketa wilayah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, gangguan hubungan bilateral. Sengketa wilayah dapat mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara dan memperumit kerjasama di berbagai bidang. Contohnya, perdagangan, investasi, pariwisata, dan lain-lain. Yang kedua, kondisi ekonomi. Sengketa wilayah dapat berdampak pada kondisi ekonomi kedua negara, khususnya dalam hal perdagangan dan investasi. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah yang disengketakan dapat terpengaruh dan mengurangi aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Yang ketiga, kedaulatan nasional. Sengketa wilayah juga dapat mempengaruhi kedaulatan nasional suatu negara. Kedua negara mungkin merasa bahwa wilayah yang disengketakan adalah bagian dari wilayah nasional mereka, dan ini dapat menimbulkan ketegangan antara kedua belah pihak. Yang keempat, kondisi keamanan. Sengketa wilayah juga dapat mempengaruhi kondisi keamanan di wilayah yang disengketakan. Konflik dapat muncul antara penduduk setempat yang mungkin merasa lebih loyal pada salah satu negara, atau antara pasukan militer kedua negara yang ditempatkan di wilayah tersebut. Dan yang terakhir adalah dampak regional. Sengketa wilayah dapat mempengaruhi hubungan regional dan memperumit hubungan dengan negara-negara tetangga. Ini dapat mempengaruhi berbagai isu regional seperti keamanan, perdagangan, dan investasi. Dalam hal ini, penting bagi kedua negara untuk menyelesaikan sengketa wilayah dengan cara yang damai dan sesuai dengan hukum internasional. Hal ini dapat membantu memperbaiki hubungan bilateral, mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan stabilitas regional, dan memastikan kedaulatan nasional kedua negara. Selanjutnya, saya akan membahas tentang solusi terhadap suatu persengketaan. Untuk menyelesaikan sengketa antara wilayah Indonesia dan Malaysia, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan. Antara lain, negosiasi dan dialog. Kedua negara harus membuka jalur dialog dan melakukan negosiasi dengan mempertimbangkan kepentingan masing-masing.
Negosiasi yang berlangsung dengan terbuka, jujur, dan dilakukan dengan menghargai perspektif masing-masing pihak dapat membantu menyelesaikan sengketa wilayah secara damai. Yang kedua, kerjasama di bidang keamanan. Kedua negara dapat meningkatkan kerjasama dalam bidang keamanan, termasuk patroli bersama, pemberantasan kejahatan lintas batas, dan pembentukan zona perdamaian bersama. Hal ini dapat mengurangi ketegangan di wilayah yang disengketakan. Yang ketiga, penerapan hukum internasional. Kedua negara dapat merujuk pada hukum internasional yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa wilayah. Perjanjian-perjanjian internasional seperti Konvensi Hukum Laut dan Konvensi Montevideo dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan persengketaan. Yang keempat, kolaborasi ekonomi. Kedua negara dapat meningkatkan kerjasama ekonomi dan investasi di wilayah yang disengketakan. Kegiatan ekonomi yang berjalan dengan baik dapat membantu mengurangi ketegangan antara kedua negara. Dan yang terakhir adalah pencarian fakta. Sengketa seringkali berawal dari mempersoalkan suatu fakta. Meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban, akan tetapi seringkali suatu permasalahan bermula dari perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban tersebut. Penyelesaian sengketa demikian bergantung pada penguraian fakta para pihak yang tidak disepakati. Oleh sebab itu, pemastian kedudukan fakta yang sebenarnya dianggap sebagai penting dari prosedur penyelesaian sengketa. Dengan demikian, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui metode pencarian fakta yang menimbulkan persengketaan. Dapat disimpulkan, penting bagi kedua negara untuk berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa wilayah secara damai, dengan tetap menghormati kedaulatan nasional dan hukum internasional yang berlaku. Demikian penjelasan tentang dampak dan solusi dari suatu persengketaan antara Indonesia dan Malaysia. Perkenalkan, nama saya Eli Sofiatun dengan NPM 2207-1010211. Di sini, di slide ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan sistem ketatanegaraan, yaitu munculnya partai politik yang terlalu mendominasi di Indonesia. Partai politik merupakan ideologi dan kepentingan yang diarahkan pada usaha memperoleh kekuasaan. Di Indonesia, partai politik bermunculan sejak zaman kolonial Belanda. Namun, perkembangan partai-partai politik modern dimulai setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Partai-partai politik awal yang mendominasi adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Namun, setelah kudeta militer pada tahun 1965, PKI dilarang dan partai-partai politik lainnya diubah atau dibubarkan. Setelah Orde Baru berakhir pada tahun 1999, partai-partai politik baru bermunculan dan beberapa partai politik yang sudah ada mengalami perubahan atau berubah nama. Beberapa partai politik yang mendominasi saat ini di Indonesia adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Golkar. Partai politik yang mendominasi muncul karena adanya kebutuhan untuk mewakili berbagai kelompok dan kepentingan politik dalam sistem demokrasi. Partai politik ini biasanya memiliki jumlah anggota dan dukungan yang sangat besar, sehingga mereka dapat mempengaruhi kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah dan mengendalikan proses politik. Pada bagian berikutnya adalah penyebab dari dominasi partai politik. Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab dari adanya partai politik yang mendominasi. Yang pertama adalah sumber daya yang cukup. Untuk berkuasa dibutuhkan sumber daya. Hal ini berkaitan dengan semua faktor input yang memfasilitasi aktor-aktor sosial untuk merealisasikan keinginan, tugas, dan kewajibannya. Sulit dibayangkan bahwa seorang aktor politik dapat merealisasikan ide dan gagasannya, tujuan politik, dan tugas sosialnya tanpa sumber daya apapun. Pihak-pihak yang dapat akumulasi sumber daya akan memiliki peluang dan kesempatan untuk berhasil dibandingkan dengan mereka yang tidak memilikinya. Partai politik yang memiliki sumber daya yang cukup seperti dana, relawan, kantor, kendaraan, dan akses media dapat lebih mudah untuk mendominasi dalam kampanye pemilihan umum. Sumber daya ini memungkinkan partai politik untuk melakukan kampanye yang lebih agresif dan lebih luas, serta memberikan pengaruh yang lebih besar kepada pemilih. Yang kedua adalah teknologi dan media sosial. Pada konteks ini, teknologi didefinisikan sebagai semua perangkat, baik keras maupun lunak, yang dapat membantu manusia untuk efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugasnya. Dunia politik perlu memperhatikan dua jenis teknologi, hard dan soft teknologi.
Dalam perkembangan demokrasi saat ini cenderung menggunakan teknologi keras dalam membangun komunikasi politik. Namun, partai politik juga harus memperhatikan teknologi lunak. Dalam hal ini adalah sistem dan prosedur yang membuat partai politik menjadi efektif dalam mengelola berbagai programnya. Partai politik yang menguasai teknologi dan media sosial dapat memperluas jangkauan kampanye dan memobilisasi dukungan secara efektif. Yang ketiga adalah segmentasi pemilih. Menurut Nivenegger, Smith, dan Hearst, sebuah institusi politik harus bisa mengidentifikasi dan memetakan struktur serta karakteristik masyarakatnya. Segmentasi pemilih adalah proses membagi pemilih menjadi kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Partai politik dapat memanfaatkan segmentasi untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan pemilihnya, mengidentifikasi kelompok pemilih yang potensial, menyasar pemilih dengan pesan yang tepat, serta meningkatkan loyalitas pemilih secara lebih mendalam dan memperoleh dukungan dari kelompok tertentu dengan strategi yang tepat. Yang keempat adalah isu kontemporer. Menurut Longman Dictionary of Contemporary English, isu yang berasal dari kata issue berarti suatu pokok permasalahan yang akan dibicarakan, diperdebatkan, atau diputuskan. Dalam dunia politik, khususnya pada pemilu, berbagai isu yang muncul dalam masyarakat dapat mempengaruhi persepsi dan sikap politik seseorang yang pada gilirannya nanti akan menentukan perilaku politiknya. Oleh karena itu, para ahli ilmu politik melihat adanya pengaruh isu-isu kontemporer yang muncul sebelum pemilu terhadap perilaku pemilih. Partai politik yang mampu mengidentifikasi isu-isu yang relevan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya dapat lebih mudah untuk mendominasi dalam pemilihan umum. Isu-isu ini dapat berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, lingkungan, atau bahkan agama dan dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih partai politik tertentu. Yang terakhir adalah perhatian dan dukungan publik. Perhatian dan dukungan publik adalah sumber legitimasi politik. Dukungan publik dapat memberikan partai politik akses ke sumber daya politik, seperti dana kampanye, sukarelawan, dan pengaruh media. Dukungan publik juga dapat membantu partai politik untuk memenangkan dukungan dari elit politik dan memperluas basis dukungan mereka. Ketika partai politik memiliki perhatian dan dukungan publik yang kuat, mereka dapat mempengaruhi agenda politik dan memperkuat posisi mereka dalam proses politik. Mereka juga dapat memanfaatkan dukungan publik untuk memperkuat posisi mereka dalam negosiasi politik dan membuat keputusan yang mendukung kepentingan mereka. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Deska Trihandaya Putra, NPM 220710101085. Setelah dominasi adanya partai politik, selanjutnya adalah solusi dari dominasi partai politik. Partai politik yang terlalu dominasi dapat menjadi masalah dalam sebuah sistem demokrasi karena dapat mengurangi kemampuan partisipasi dan representasi dari pihak-pihak yang lebih kecil atau minoritas. Berikut ini adalah solusi untuk mengatasi dominasi partai politik tersebut. Yang pertama adalah sistem pemilihan proporsional. Sistem ini memungkinkan partai yang lebih kecil untuk mendapatkan kursi di parlemen yang sebanding dengan persentase suara yang mereka terima dalam pemilu. Hal ini akan mendorong partai-partai yang lebih kecil untuk terlibat dalam politik dan meningkatkan kemampuan representasi minoritas. Yang kedua adalah keterbukaan dan transparansi. Partai politik harus transparan dan memberikan informasi kepada publik tentang pembiayaan dan sumber daya yang mereka gunakan dalam kampanye politik. Hal ini dapat mengurangi pengaruh kekuasaan dan uang pada hasil pemilu. Yang ketiga adalah pendidikan politik. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik dan sistem demokrasi dapat membantu mengurangi dominasi partai politik. Ini akan membantu masyarakat dalam memilih partai-partai yang lebih kecil dan membangun kesadaran tentang hak-hak minoritas. Yang keempat adalah mengurangi pengaruh uang dalam politik. Keterbatasan untuk melarang sumbangan keuangan dari perusahaan, organisasi, atau kelompok tertentu dapat mengurangi dominasi partai politik oleh kekuatan kekayaan. Yang kelima adalah mendorong partisipasi masyarakat. Memperluas partisipasi publik dalam
politik akan meningkatkan partisipasi masyarakat di tingkat lokal dan nasional, dan dapat memperkuat representasi dan meningkatkan partisipasi dalam pemilihan. Dan yang terakhir adalah memberikan dukungan dan pemberdayaan pada partai politik kecil, memberikan dukungan, pelatihan, dan bantuan keuangan pada partai politik yang lebih kecil dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam berpartisipasi dalam proses politik. Baik, selanjutnya yaitu materi pemilu yang ditunda. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Akmal Afkar Ahmad dengan NPM 220710101999. Pada materi ini, pemilu yang ditunda akan membahas 3 permasalahan. Yang pertama yaitu isu mengenai penundaan pemilu tahun 2024. Yang kedua, dampak dari adanya penundaan pemilu, dan yang ketiga, solusi terhadap keadaan tersebut. Baik, yang pertama, penundaan pemilu. Bisa kita lihat di dalam slide, isu penundaan pemilu ini dimulai dari keberatan Partai Prima yang dia tidak lolos proses verifikasi administrasi sebagai parpol peserta pemilu tahun 2024. Hasil verifikasi yang diunggah ke Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL menunjukkan bahwa Partai Prima ini tidak memenuhi syarat alias TMS. Nah, karena tidak memenuhi syarat ini, tidak lolos menjadi peserta pemilu, sehingga Partai Prima ini mengajukan gugatan ke PT UN, namun ditolak. Nah, lalu Partai Prima ini berlabuh ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan beritanya masih berjalan hingga saat ini. Baik, yang kedua yaitu dampak dari adanya penundaan pemilu. Apa aja sih dampak jika pemilu ini ditunda nantinya? Bisa kita lihat di dalam slide, yaitu dampak dari penundaan pemilu dapat merusak tata demokrasi dan konstitusi yang sudah diatur, serta bertentangan dengan konstitusi pasal 7 Jungto pasal 22E ayat 1 UUD NRI 1945, di mana pasal 7 ini dia berbunyi bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kemudian pada pasal 22E ayat 1 menyebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Jadi di dalam undang-undang pemilihan umum ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Jika pemilu ini ditunda, maka akan bertentangan dengan pasal 22E ayat 1 ini. Dampak yang kedua yaitu berdampak kepada hak sipil dan politik, di mana memilih dan dipilih ini merupakan hak dasar setiap orang, dan pemerintah harus memenuhinya sehubungan dengan ratifikasi Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik. Dan dampak yang terakhir yaitu negara akan kehilangan kualitas dari satu-satunya produk reformasi, yaitu demokrasi. Oleh karena itu sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi ini. Kenapa? Karena demokrasi ini mengacu pada konsep kehidupan bernegara dan bermasyarakat, di mana warga berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakil-wakil yang dipilih. Dan demokrasi Indonesia ini mempengaruhi pencapaian tujuan nasional Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia mandiri dan berdaulat. Untuk membangun masyarakat yang sejahtera, perlu hidup di negara dengan sistem demokrasi. Itulah dampak jika pemilu ditunda, teman-teman. Baik, selanjutnya solusi. Bagaimana sih solusi terhadap
penundaan pemilu ini bisa kita lihat di dalam slide, yaitu terdapat beberapa cara dan tentunya terdapat dua cara dalam solusinya ini. Cara pertama yaitu dengan cara konstitusional dan cara kedua yaitu di luar konstitusional. Cara konstitusional yaitu dengan cara melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Baik, selanjutnya cara yang kedua di luar konstitusional. Cara di luar konstitusional ini bisa dilakukan dengan dua cara lagi, yaitu yang pertama mengeluarkan dekret presiden. Apa itu dekret presiden? Dekret presiden merupakan kebijakan alternatif di luar konstitusional dalam rangka menyelesaikan perkara yang tidak dapat diselesaikan dengan konstitusional atau dalam kata lain konstitusi mengalami kebuntuan, sehingga tidak ada cara lagi ya, atau bisa kata lainnya yaitu constitutional deadlock. Baik, selanjutnya konvensi ketatanegaraan. Apa itu konvensi ketatanegaraan? Konvensi ketatanegaraan ini diteliti lebih dalam oleh Dicey, seorang sarjana Inggris, sebagaimana dikutip oleh Dahlan Taib, yang dimana konvensi ketatanegaraan ini harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama, konvensi ketatanegaraan itu berkenaan dengan hal-hal dalam bidang ketatanegaraan. Ciri yang kedua, konvensi ketatanegaraan itu tumbuh, berlaku, diikuti dan dihormati dalam praktek penyelenggaraan negara. Dan yang terakhir, konvensi sebagai bagian dari konstitusi. Apabila ada pelanggaran terhadapnya tak dapat diadili oleh badan pengadilan. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila ada pengucapan yang kurang berkenan, serta kami berterima kasih kepada kalian yang telah menyimak dan mendengarkan penjelasan dari kami mulai awal hingga akhir. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.